Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan sholawat kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit Sang Pengendali. Mungkin sudah terlalu banyak pembahasan tentang manusia pilihan yang berbagai sebutan tentunya sudah ditunggu-tunggu umat manusia saat ini. Tentu sudah banyak pembahasan sang sosok manusia terpilih dengan berbagai keilmuan dan sudut pandang, walaupun berbeda versi dan pembahasannya, tapi tetap mengharapkan kedatangan sosok yang terpilih. Tentunya juga sudah banyak Abah bahas dari perjalanannya dan juga simbol-simbol pada dirinya. Tentunya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam versi agama Islam, setiap 1 abad atau 100 tahun Masehi akan muncul seorang mujadid. Sedangkan kemarin sudah Abah bahas tentang tepatnya 2024 kekhalifahan Turki Utsmani, persis terhitung di tahun 2024 menjadi genapnya 100 tahun. Tentunya di agama lain juga sedang menunggu sosok manusia utusan yang disebut Mesias atau Avatar. Pada intinya semua umat sedang merindukan sosok manusia pilihan yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan pencipta alam semesta. Kita kembali ke topik awal. Di sini Abah membuat judul Manusia Pilihan Satria Piningit Sang Pengendali. Dalam beberapa hari ini Abah sengaja tidak rutin menulis tentang sosok manusia pilihan apapun sebutannya. Dikarenakan dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan bukanlah hasil dari akal atau pemikiran yang kadangkala hanya untuk mengejar subscribe, sehingga membuat cerita yang terlihat sulit untuk dimengerti. Walaupun sudah Abah jelaskan dalam perjalanannya sang manusia yang terpilih ini tidaklah instan dan mungkin sudah bertahun-tahun dalam prosesnya beliau. Ini pun sudah Abah jelaskan. Tentunya mengetahui jejak perjalanan sang sosok manusia pilihan terpilih tidaklah mudah, membutuhkan konsentrasi atau mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan petunjuk-petunjuk yang diberikan tidaklah semudah yang kita pikirkan atau dibayangkan. Kalau membicarakan tentang keilmuannya, tentunya sudah banyak membahasnya dan juga mungkin sudah ada yang mengetahuinya. Begitu juga dengan tentang simbol-simbolnya pada dirinya, mungkin juga mengetahui, tetapi untuk jati dirinya sang manusia pilihan tidaklah hal yang mudah untuk diketahui. Jati diri, apalagi keberadaannya saat ini. Tentu tentang pembahasan sosok manusia pilihan sangat hati-hati, karena bisa jadi apa yang kita tulis nantinya akan dipertanggungjawabkan tanpa kita sadari nantinya. Apapun alasannya, tentu tentang suatu kisah ada yang diceritakan dan ada yang menceritakan tentang sosok manusia pilihan. Tidak bisa kita gambarkan atau kita visualkan secara dohir, karena sang sosok manusia pilihan tersebut sudah berproses yang sangat panjang dan lama, mungkin sudah bertahun-tahun, mungkin juga beliau pada hakikatnya sudah ditakdirkan. Walaupun proses kehidupannya bermacam-macam ujian dan tidak satupun manusia mengetahui secara pasti
karena suatu kepastian atau kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberikan petunjuk, itu pun tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang diberikan petunjuk untuk mengabarkan. Tentunya Abah sendiri pun tidak bisa memastikan apa yang Abah ceritakan itu suatu kebenaran. Sebelum Abah kembali ke judul di atas sedikit, Abah juga menceritakan tentang pembersihan diri sang sosok manusia pilihan ini, dibersihkan secara dohir juga batinnya. Itu sudah satu paket, karena wadah juga harus bersih, tidak hanya batinnya saja. Bagaimana wadah yang kotor akan masuk suatu yang bersih? Manakala wadahnya kotor, maka tetap akan kotor. Maka wadah sang manusia pilihan ini tentunya melalui proses pembersihan dohir maupun batin. Suka tidak suka, mau tidak mau, karena ini sudah dalam ketetapan atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menolak, apalagi menghindar dari ketentuan atau menolak ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Allah sudah berkehendak atau menghendaki sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa akan kekuasaannya di langit dan di bumi beserta isinya, dan Maha Pencipta alam semesta ini. Jadi kita kembali ke sosok manusia pilihan tersebut. Sampai saat ini beliau bisa melewati semua ujian yang bermacam-macam secara batin maupun dohir, tentunya dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak akan mungkin manusia pilihan tersebut bisa berhasil dalam prosesnya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala sang sosok manusia pilihan ini dibersihkan secara batin dan dohir, itu campur tangan Allah sehingga beliau kuat sampai saat ini. Yang kemarin Abah sudah sampaikan ke tingkat tajalli, semua yang terjadi pada dirinya sang sosok manusia terpilih semua dalam ketentuan Allah. Mungkin beliau sudah menyadari, dan rasa was-was pada diri sosok manusia pilihan sudah sedikit demi sedikit hilang. Apapun yang beliau pikirkan tentang kehidupannya ataupun keluarganya, tentu semua sudah beliau pahami. Tentang proses yang terjadi pada dirinya, tentu dengan petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Tentu kalau kita pahami sebagai orang awam, sangatlah sulit dicerna secara akal atau pemikiran karena sangat terbatas kemampuan. Kalau kita menggunakan akal dan pemikiran tentang judul yang Abah buat, bagaimana Abah katakan bahwa manusia pilihan Satria Peningit, apapun sebutannya, beliau adalah sang pengendali. Tentunya Abah dapatkan dalam tafakur, dan kebenarannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafakur yang Abah dapatkan, beliau diberikan gambaran dalam petunjuk memegang suatu makhluk yang lehernya dirantai dan tali pengikat makhluk tersebut ada di tangannya. Juga terlihat banyaknya makhluk yang berbentuk hewan berkelahi di sana sini, dan sosok makhluk yang di lehernya ada seperti gelang besi terikat dengan tali yang sangat kuat dipegang oleh sosok manusia pilihan tersebut, sehingga berbagai cara makhluk itu bergerak untuk merontak, untuk melepaskan diri karena dipegang erat dalam kendali sosok manusia pilihan. Terlihatlah makhluk yang berbentuk hewan berkelahi dalam perkelahian itu banyak yang terluka. Tetapi karena makhluk yang mempengaruhi para hewan tersebut bisa dikendalikan oleh sosok manusia pilihan, maka tidak banyak berpengaruh pada saat itu. Bagaimanapun nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah persiapkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario. Apapun yang terjadi nantinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui, dan kita sebagai hamba Allah hanya bisa bermohon, bermunajat, mengharapkan ridhonya. Allah Maha tahu apa yang kita tidak ketahui, dan hanya Allah lah tempat kita berlindung dan memohon pertolongannya. Marilah kita menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang diperintahkannya, khususnya buat Abah pribadi. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sosok manusia yang terpilih yang ditunggu-tunggu saat ini dimunculkan. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Di mana dan kapan juga siapa
jati diri sosok manusia tersebut kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan juga Abah selalu berpesan mohon jaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.